Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Masyam Alamin dengan NIM 120202029 dari kelas RC akan membahas tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian pada mata kuliah perencanaan wilayah yang diajar oleh dosen pengampu Pak Asirin STMT. Adapun outline yang akan dibahas pada eh, slide kali ini yaitu ada pertama ada sejarah perkembangan teori Keynesian, yang kedua adalah pokok pemikiran teori Keynesian, dan lalu yang ketiga adalah studi kasus. Yang pertama masuk ke bagian sejarah perkembangan teori Keynesian. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian juga disebut Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes, yang mana John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengolah permintaan. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi, output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat, baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah, ekspor, total pengeluaran dalam perekonomian. Ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat, Great Depression, dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya tahun 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money. Ekonomi Keynesian adalah eh, Ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression. Ekonomi Keynesian umumnya berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil. Ekonomi pada pasar sering mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi ekonomi ketika permintaan rendah dan inflasi ketika permintaan tinggi, bahwa ini dapat dikurangi dengan melakukan respon dengan intervensi pemerintah atau kebijakan ekonomi, khususnya tindakan kebijakan moneter oleh bank sentral dan tindakan kebijakan fiskal oleh pemerintah yang dapat membantu menstabilkan output selama siklus bisnis. Pendekatan teoritis yang digunakan meliputi rekonstruksi Keynesisme, simulasi sisi permintaan, dukungan sisi suplai untuk industri utama dan industri pendukungnya. Ideologi politiknya yaitu intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi, dan solidaritas teritorial nasional. Dalam memahami karakteristik ideologi politik teori-teori Keynesian, berikut ini disajikan beberapa istilah dan definisi. Pertama ada intervensi pemerintah, lalu ada demokrasi sosial. Masuk ke bahasan selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran teori Keynesian. Teori-teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah, perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada suatu titik. Terdapat 3 teori, yang pertama teori basis ekspor, teori kutub pertumbuhan, dan teori siklus dan kausal kumulatif. Yang pertama ada teori basis ekspor, yang mana teori ini menekankan pada basis permintaan. Wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Lalu ke teori kedua yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif, atau dalam bahasa Inggris circular cumulative causation Meredal. Wilayah kekayaan perekonomian lama kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu, sementara wilayah yang miskin tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya. Yang ketiga ada teori kutub pertumbuhan atau growth pole. Perkembangan ekonomi wilayah ini akan memusat atau mengkutub polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri, penggerak perekonomian wilayah, atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Masuk ke bagian studi kasus. Terdapat contoh yang pertama yaitu ada permintaan uang di Indonesia pada tahun 1976 sampai 1996. Dalam konsep Keynesian dan monetaris dengan pendekatan PAM. Permintaan uang memegang peranan penting dalam perilaku kebijakan moneter di setiap perekonomian. Banyak literatur yang telah memuat aspek teoritis maupun empiris dalam permintaan uang bagi negara-negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan moneter telah banyak mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Friedman berpendapat bahwa kebijakan moneter dapat menggunakan kontribusi dalam mencapai stabilitas ekonomi dengan mengendalikan besaran-besaran moneter yang bergerak tidak terkendali sehingga menjadi penyulut ketidakstabilan ekonomi, serta membantu mengantisipasi ketidakstabilan yang disebabkan oleh besaran-besaran non-moneter. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.